Jadi Ratib al-Haddad itu bisa dimaknai adalah sang penjaga. Alhamdulillah bil qabul wa tamami kulli sul wa ila hadratir rasul sayyidina Muhammad sallallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita semuanya bisa sama-sama melaksanakan pembacaan Ratib al-Haddad. Semoga insyaallah semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan menerangkan tentang Ratib al-Haddad. Jadi istilah kata Ratib itu dari mana? Diterangkan di kitab ini, kata Ratib itu secara bahasa artinya sabata, sesuatu yang tetap. Wastaqama, dan sesuatu yang istiqamah. Itu. Tapi juga ada makna yang lainnya. Nah, dikatakan fa idza kana fil qaryati jundun yahmunaha qila lahum ratabah. Dulu di setiap daerah perkampungan begitu ada tentara yang menjaga. Nah, tentara yang menjaga itu namanya rotabah. Rotabah itu kalau banyak. Lah kalau tentaranya itu cuma satu, namanya rotib. Jadi Ratib al-Haddad itu bisa dimaknai adalah sang penjaga. Sang penjaganya berasal dari mana? Berasal dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang disarikan oleh seorang ulama, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Sehingga Ratib ini sering saya sampaikan dan kali ini akan saya ulang lagi. Jadi Ratib ini bukan karangan. Ratib ini adalah susunan yang bersumber dari ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menerangkan tentang Ratib dan kita akan menyebutkan yang berkaitan dengan masalah Ratib tadi. Nah, di antaranya yaitu kita harus sama-sama mengetahui Ratib ini zikirnya ada 19. Zikir yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu zikirnya. Tapi kalau sebelumnya itu ada ayat Quran seperti ayat kursi dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kemudian ada zikir yang kedua, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sampai zikir yang ke-19. Nah, kalau 19 ini kita terangkan semuanya, insya Allah selesainya subuh. Nah, untuk menghemat waktu, maka kesempatan kali ini akan kita ambil keterangan Ratib. Ya memang Ratibnya ini yang langsung syarah Ratibnya ini keterangan disusun oleh cucu beliau, yaitu Al-Habib Alawi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alawi al-Haddad. Itu. Nah, di antara yang beliau tuliskan di sini, jadi ini beliau ini ayahnya Habib Ahmad bin Hasan ini sudah punya syarah Ratib. Tapi beliau kemudian melanjutkan syarah Ratib juga untuk istilahnya menambah apa yang sudah ditulis oleh ayah beliau sendiri. Nah, di bagian daripada Ratib ini, bagian daripada awal dikatakan memang Ratib ini semuanya dari al-ahaditsin nabawiyah bil adillatus sahihah, berdasarkan hadis-hadis Nabi dan dengan dalil-dalil yang sahih. Dan juga Ratib ini bukan berarti istilahnya beliau hanya milih-milih yang menurut yang bagus-bagus saja, enggak. Dikir-dikir yang tidak ditulis itu juga bagus gitu lah. Dikir yang tidak ditulis itu juga bagus, akan tetapi
yang paling bisa mungkin untuk diamalkan itu adalah zikir yang sudah ditulis oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ada zikir-zikir yang lainnya yang juga tidak kalah pentingnya. Tapi bukan berarti yang ditulis di rotib ini yang penting, yang lainnya nggak penting, enggak. Tapi beliau sudah memilih yang sekiranya manfaat khususnya untuk yang hidup di zaman beliau dan hidup setelahnya, yang ada di akhir zaman, ada yang disusun oleh ini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, kemudian juga awal tadi adalah tentang ayat kursi. Ayat kursi itu termasuk salah satu ayat yang memang punya keunggulan. Dikatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Ibn Hibban dan selainnya, bahwasanya man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Sesungguhnya barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada penghalang bagi dirinya untuk masuk ke surga kecuali kematian. Maksudnya apa? Fa'idha mata dakhalal jannah. Pasti kalau dia meninggal akan masuk surga. Tapi catatannya apa? Adalah dia membacanya setiap selesai sholat fardu. Ini hadis riwayat Imam An-Nasai dan Ibn Hibban dan juga riwayat-riwayat yang lainnya. Kemudian juga diriwayatkan beliau menulis di sini bahwasanya ayat kursi itu kalau ditulis di satu rumah, maka rumah itu akan dijauhi oleh setan dan tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang berniat untuk melakukan kejahatan semacam sihir dan lain sebagainya. Kalau tanda tulis ada di suatu rumah. Itu. Kemudian setelah itu, setelah ayat kursi, kita baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, ini dalam riwayat Sahihain, di hadis Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim juga ada, yaitu Nabi bersabda, al-ayatani min akhiri suratil Baqarah, man qara'a bihima fi lailatin kafatah. Ada 2 ayat yang di akhir surat Al-Baqarah, barang siapa yang membaca 2 ayat ini dalam satu malam, kafatahu, maka 2 ayat ini akan mencukupinya. Para ulama beda pendapat, mencukupi itu maksudnya apa? Pendapat yang pertama mengatakan kafatahu min qiyami lailatihi. Seandainya dia enggak qiyamul lail, maka 2 ayat ini sudah cukup sebagai pengganti qiyamul lail. Nah, kemudian setelah itu riwayat yang satunya mengatakan kafatahu minal afat fi lailatihi. Keduanya menjaga daripada segala macam musibah di malam itu. Jadi, kalau seandainya dia itu misalkan mau kena sesuatu, tapi dia sudah membaca 2 ayat surat Al-Baqarah ini, maka dia dijauhkan dari segala macam keburukan. Kata Imam Nawawi, sebenarnya kedua maknanya sebenarnya bisa juga. Di barang siapa yang di waktu maghrib dia baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, maka cukup sebagai pengganti qiyamul lail jika dia tidak qiyamul lail, dan juga akan menjaga dirinya dari segala macam afat, dari segala macam keburukan sepanjang malam. Dan ini 2 ayat surat Al-Baqarah ini ada di dalam rotib Al-Haddad. Gitu. Kemudian setelah itu lanjut. Ini kita bahas ke zikir-zikirnya juga ini ya. Karena kalau kita nggak nerangkan zikirnya nanti kurang semangat. Jadi biar kita tahu, kita baca rotib ini, yang kita baca ini apa maknanya? Nah, yang kita baca maknanya itu luar biasa. Nah, diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ini keterangan zikir pertama dari Ratibul Haddad. Dalam Sunan Abi Dawud diriwayatkan, man qala idza asbaha la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir kana lahu idlu raqabatin min waladi Ismail wa kutiba lahu asyru hasanat wa hutta anhu asyru sayyiat wa rufi'a lahu asyru darajat wa kana fi hirzin minasyaitan hatta yumsiya wa in qalaha idza amsa kana lahu mithlu dzalika hatta yusbiha.
Barang siapa yang membaca zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, maha esa, tidak ada sekutu baginya. Baginya, miliknya lah segala macam kerajaan, miliknya lah segala macam pujian, dan sesungguhnya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Maka yang membaca itu, dia seperti orang yang memerdekakan budak daripada anaknya Nabi Ismail. Dan mendapatkan pahala 10, diampuni dosanya 10, dinaikkan derajatnya 10, dan terjaga dari satu benteng gak bisa diganggu setan kalau dia baca pagi sampai sore, kalau dia baca sore sampai pagi. Keutamaan daripada orang yang membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, terjaga dari setan itu kira-kira penting apa enggak? Kira-kira kriminal, kasus kriminal yang ada itu semuanya karena orang nurutin siapa? Setan. Jadi kalau semua orang itu suka membaca ini, insya Allah enggak ada kasus kriminal. Kenapa? Karena akan terjaga daripada pengaruh setan. Itu zikir yang pertama. Kita nggak akan panjang-panjang dalam setiap zikirnya karena yang akan kita bahas ini kan masih banyak. Kemudian setelah itu juga yang berikutnya adalah zikir yang kedua. Zikir yang kedua masyhur subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah baqiyatus shalihat. Baqiyatus shalihat itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang indah dalam Al-Qur'an. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala baqiyatus salihat di dalam Al-Qur'an. Begitu juga Nabi bersabda, la an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Seandainya aku berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka itu lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Artinya satu kebaikan yang nilainya itu luar biasa. Itu juga Imam At-Tirmidzi juga menyatakan dalam riwayat yang lain, orang yang membaca baqiyatus shalihat ini maka dosa-dosanya itu akan berguguran sebagaimana daun itu berguguran dari pohon. Ketika pohon itu kalau dipukul gitu kan ada daun-daunnya yang jatuh kan, itu dosanya hamba itu berguguran kalau membaca zikir semacam ini. Dan masih lain sebagainya riwayat yang lain daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan kalimat baqiyatus shalihat. Kemudian juga zikir yang ketiga, apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini zikir yang luar biasa ini. Ini zikir ini dikatakan, ini zikir dipilih sebagai akhir hadis dalam kitab Sahih Bukhari. Bayangkan, Imam Bukhari itu kan ulama yang luar biasa, hafalannya itu sekian ratus ribu hadis, akan tetapi yang dipilih untuk penutup daripada kitab sahihnya, yang saat ini menjadi kitab tersahih setelah Al-Quran, kitab yang paling populer kebenarannya setelah Al-Quran, maka ditutup dengan hadis ini, yaitu kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Dua kalimat ringan disebutkan di lisan, tapi berat di timbangan amal dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini jadi bagian akhir daripada kitab hadis Sahih Bukhari. Berarti nilainya ini luar biasa. Alhamdulillah, beruntung kita kalau kita itu sering menyebut kalimat ini. Bahkan dikatakan bahwasanya kami pernah membaca dalam kitab Al-Habib Ahmad bin Umar bin Samit, yaitu Habib Abdullah bin Alawil Haddad menutup
usianya di dunia ini dengan mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Bahkan ini putra beliau juga mengatakan bahwasanya ketika beliau itu sakit selama 40 hari, sakit yang akhirnya beliau meninggal dunia, maka setiap saat itu beliau selalu mengulang-ulang subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi mungkin bisa dikatakan ini zikir favoritnya Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Semoga Allah memuliakan lisan kita bisa membaca zikir-zikir seperti ini terus insyaallah. Berikutnya, lanjut zikir berikutnya atau sudah cukup ini? Lanjut ya, belum ngantuk kan? Belum, alhamdulillah. Belum ngantuk, itu kopinya jangan diminum. Nah, dibuat raup insyaallah. Enggak kena corona insyaallah. Kemudian zikir yang keempat, Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Masyhur ini, orang yang sering istighfar, maka ja'alallahu min kulli hammin faraja, min kulli dzikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini hadis masyhur populer ini hadisnya. Jadi barang siapa yang melazimi istighfar, maka setiap dia punya problem ada jalan keluar, setiap dia ada kesempitan, dia juga mendapatkan jalan, dan dia akan mendapatkan rezeki dari sisi yang tidak terduga-duga begitu. Dan juga zikir yang kelima adalah ucapan sholawat. Masyhur juga, sering dah kita mendengarkan keutamaan tentang sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu, disebutkan juga di sini zikir yang berikutnya adalah zikir yang keenam. Zikir yang penting ini untuk penjagaan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu, aku berlindung, bikalimatillahi tammati, dengan kalimatnya Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan semua ciptaan Allah. Nah, jadi diriwayatkan dalam Sahih Muslim, datang seseorang kepada Rasulullah SAW. Maka orang itu mengatakan, ya Rasulullah, ma laqitu min aqrabin ladagatnil barihah. Aku ini mendapati bahwasanya aku telah disengat oleh kalajengking semalam. Nabi mengatakan, amma innaka law qulta hina amsayta a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurrak. Kata Nabi apa? Kalau seandainya kamu ketika sore kamu mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurrak, maka tidak akan ada yang bisa membahayakan kamu. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibn Sunni dalam meriwayatkan dalam hadisnya, yaitu man qalaha thalathan lam yadurruhu syai'. Barang siapa yang menyebutkannya itu 3 kali, maka tidak akan ada yang bisa mengganggunya. Bahkan dikatakan lagi dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, man qalaha thalatha marratin lam yadurruhu humma tilkal lailah. Barang siapa membaca 3 kali, maka malam itu tidak akan demam. Jadi Masya Allah keutamanya luar biasa sekali kalau kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq gitu. Ini apalagi kalau kita baca sambil tahu artinya ya, tentunya lebih istimewa. Enggak tahu artinya aja istimewa, apalagi kalau sambil tahu artinya. Begitu juga kemudian setelah itu zikir yang udah populer nih. Yang sudah pernah waktu itu saya sempat memviralkan penangkal virus corona. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ini zikir yang masyhur. Kalau Anda pengen mengetahui lebih lanjut tentang zikir ini, tentang kisahnya, tentang zikir ini dan kisahnya, maka Anda lihat di channel YouTube saya, Penangkal Virus Corona. Nanti insya Allah ada keterangannya beserta kisah-kisah yang ada di dalamnya insya Allah. Itu saya terangkan lagi, ini kita kan memang niatnya mau mempersingkat waktu kan, mempersingkat waktu begitu. Baca ini zikir setiap hari. Perlu pagi ini juga dibaca. Kemudian zikir yang akan kita jelaskan juga adalah zikir radhina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami,
Islam sebagai agama kami dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kami. Jadi dikatakan barang siapa yang baca ini ketika sore hari, di dalam kitab At-Tirmidzi disebutkan ini hadis, man qala hina yumsi raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan kana haqqan 'ala Allahi ayyurdiyahu. Barang siapa yang membaca raditu billahi rabban, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai nabiku, kana haqqan 'ala Allahi ayyurdiyahu, maka pasti dan seakan-akan wajib bagi Allah untuk Allah meridhai orang tersebut. Ridha Allah itu sesuatu yang luar biasa. Tapi ridha Allah akan diberikan kepada orang yang dia mengucapkan radhina billahi rabban bil islami dinan Nabi Muhammadin nabiyya. Memang kalau di hadis kan radhitu. Tapi kenapa kalau kita itu bacanya radhina? Agar itu sifatnya jamak. Radhitu itu saya ridha. Kalau radhina kami ridha. Jadi kalau kita baca radhina maka anak-anak kita juga kita niatkan bisa. Istri kita yang mungkin belum tentu baca kita niatkan juga bisa. Kemudian orang tua kita niatkan juga bisa. Sahabat kita niatkan juga bisa. Karena lafadznya dengan lafadz yang lafadz jamak begitu. Kemudian setelah itu juga tentang keutamaan daripada zikir ini banyak sekali. Abu Sa'id Al-Khudri beliau meriwayatkan man qalaha wajabat lahul jannah. Orang kalau baca zikir ini insya Allah wajib masuk surga dia. Wajib masuk surga. Bahkan dikatakan dzaqa ta'mal iman, akan merasakan manisnya keimanan siapa orang yang dia itu mengatakan raditu billahi rabban wa bil islami dinan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Gitu. Masih banyak lagi tentang keutamaan daripada zikir ini. Kemudian setelah itu juga ada zikir yang lainnya lagi, mungkin ini yang terakhir ini insyaallah. Yang terakhir yang akan kita bawakan dalam kesempatan kali ini adalah zikir yang ke-12. Di kitab Syarah Ratib halaman 276. Yaitu ya dzal jalali wal ikram mitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram, wahai yang memiliki segala keagungan dan kemuliaan, matikanlah kami dalam keadaan agama Islam. Ya dzal jalali wal ikram itu satu zikir yang luar biasa. Dalam kitab hadis Imam At-Tabrani meriwayatkan ini, Imam Nawawi dalam Al-Adhkar juga meriwayatkan hadis ini. Nabi bersabda, alidzu biyadzal jalali wal ikram. Alidzu artinya apa? Ilzamu hadhihi da'wah wa aktsiru minha. Perbanyaklah, lazimilah ucapan ya dzal jalali wal ikram. Nah, diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Qaswini, Imam Ibn Habban dan Imam Al-Hakim, bahwasanya suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendengarkan seseorang yang mengatakan ya dzal jalali wal ikram, maka Nabi mengatakan qad ustujibalak fas'al, sungguh telah diijabah untuk kamu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita doa menyebutkan ya dzal jalali wal ikram, maka insyaallah akan diijabah apa yang menjadi keinginan kita semuanya. Kan dikatakan ini dalam sebagian nasihatnya para awliya Allah wassalihin, orang kalau suka menyebutkan ya dzal jalali wal ikram, maka dia akan jadi orang yang berwibawa. Jadi orang yang berwibawa kalau sering menyebutkan ya dzal jalali wal ikram. Jadi ini adalah tentang keterangan dari zikir-zikir yang ada di dalam kitab Ratib Al-Haddad. Nah, sebagai penutup dari kajian yang insya Allah penuh dengan berkah ini, kita tadi sudah tahu asal kata ratib itu apa ya? Ratib itu artinya sang penjaga. Sesuatu yang selalu tetap dan istiqomah. Dan kita juga telah tadi kita sampaikan, ini dzikrnya masih ada 19. Jadi memang enggak mungkin kalau kita terangkan semuanya ya, karena keterbatasan waktu. Akan tetapi
ketika kita semuanya mau membaca ratib-ratib ini, maka ini amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Terlebih lagi kalau kita tahu artinya, maka itu akan semakin istimewa. Dan sekarang ini kita akan menutup daripada kajian singkat ini, karena pentingnya tadi adalah kita sama-sama ratib. Tentang permasalahan ulama, testimoni ulama yang sudah mengamalkan ratib. Ulama yang sudah mengamalkan ratib ini, gimana pendapat beliau itu tentang ratib itu seperti apa? Nah, di sini disebutkan nih dalam syarah ratib ini. Di antaranya, pada suatu ketika dari kitab Tathbitul Fuad berkata Syekh Asy-Syajjar Al-Ahsa'i. Suatu ketika beliau ini haji, kemudian beliau menziarahi makam Nabi Muhammad SAW. Waraja'na minal Madinah, beliau pulang dari kota Madinah. Maka setelah itu beliau mengetahui bahwasanya akan ada perampok dan setiap orang yang lewat situ pasti kena jadi korbannya. Bingung dia. Dan gak ada jalan kecuali harus lewat situ dan harus sesegera mungkin lewat situ. Akhirnya beliau baca ratib. Baca ratib beliau, bukan berarti ini ratibnya, tapi ini kan hadis Nabi semuanya kan, penjagaan semuanya kan ini kan. Jadi Anda kalau sudah baca ratib, Anda gak perlu satpam, gak perlu CCTV di rumah Anda. Insya Allah Anda akan aman. Ini penjaga yang luar biasa ratib ini. Ketika dia baca ratib, sampai akhirnya ngelewatin perampok itu dilewatin. Maka ketika itu tidak ada satupun di antara perampok itu yang berdiri. Semuanya tetap duduk, bahkan gak diapa-apain, gak disentuh sama sekali. Kenapa? Karena keberkahan daripada ratibnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Memang bacaannya itu hadis Nabi. Yang ngajarin ini adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak diragukan lagi nih. Itu. Kemudian juga kalau kita lihat kisah-kisah yang lainnya, ini banyak sekali di sini. Cuma karena memang keterbatasan waktu, jadi kita nggak mungkin akan terangkan semuanya. Dan juga ada lagi, nah ini malah keluarganya Habib Abdullah Al-Haddad sendiri nih. Al-Habib Abdullah bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau pergi dari daerah Syahr, kemudian mengendarai kapal laut. Nah, di perjalanan jadi terjadi satu problem. Dulu kan mengandalkan angin kan, nah, tiba-tiba nggak ada angin. Dan setelah itu ditunggu sampai sekian lama dan angin nggak kunjung muncul. Akhirnya baca ratib. Ketika baca ratib, setelah itu nggak lama muncul angin dan akhirnya berkatnya ratib, anginnya itu angin yang memang sangat diperlukan ketika itu sesuai dengan standarnya sampai akhirnya bisa sampai di bandar. Itu semua dikatakan karena berkat zikir-zikir yang terangkum dalam ratib Al-Haddad. Begitu juga Al-Habib As-Sayyid Awud Barakat Asy-Syatiri. Beliau pernah melakukan satu perjalanan naik kapal juga. Ternyata di tengah jalan, kan dulu nggak ada Google Map dulu, apalagi Google Earth juga nggak ada. Ini kapalnya tuh tersesat. Jadi nggak ke tujuan, malah ke tempat lain. Sampai di tempat lain nggak ada angin. Ini kapal nggak gerak, ngambang terus di situ. Akhirnya bingung gimana ini. Cari solusi macam-macam nggak bisa, ingat, oh iya baca ratib. Begitu baca ratib, subhanallah datang angin yang nuntun sampai akhirnya ke tempat tujuannya. Sampai akhirnya ke tempat tujuannya. Ada Masya Allah ini ulama-ulama ini, mereka akhirnya tidak pernah meninggalkan bacaan ratib Al-Haddad. Dan banyak sekali yang lainnya tentang bacaan ratib Al-Haddad. Semoga insya Allah kita bisa melaziminya. Intinya ini ratib tadi kalau kita baca nggak memerlukan waktu yang lama ya. Nggak memerlukan waktu yang lama ini kalau kita baca sebenarnya. Baca mungkin hanya sekitar 15 menit ada ya. 15 menit. Tapi bayangin 15 menit kita baca, maka kita mendapatkan perlindungan selama berapa jam? Maghrib sampai subuh itu berapa jam kira-kira? Kalau katakanlah maghrib itu jam 6, subuh itu jam 4, subuh kan jam setengah 5 ya kan? Berarti kita mendapatkan perlindungan 10,5 jam ya. Bayangin, 10,5 jam kita terlindungi berkat
kita menyisihkan waktu 15 menit. Nah kalau kita nggak mau sayang dong. Ini bukan zikir karangan beliau, enggak. Ini hadis Nabi. Nabi itu sayang sama umatnya. Makanya kita ini belum dapat problem macam-macam, tapi kita udah mendapatkan solusi. Apa solusi dari semua problem kita? Yaitu dengan kita semuanya rajin membaca ratib. Kita membaca ratib semuanya ada di sini. Perlindungan ada, keutamaan juga ada. Pengen rezeki tadi juga ada, istighfar, ada salat pada Nabi Muhammad SAW. Pengen masuk surga, ada kebaikan dunia akhirat. Itu terkumpul dalam kitab ratib Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan juga banyak ratib yang lainnya. Ada ratibnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ada pula ratibnya Habib Abu Bakar Adni Al-Idrus. Juga ada ratibnya bin Yahya, juga ada berbagai macam ratib, ada ratib kubro, ratibnya bin Yahya, dan masih banyak ratib yang lainnya lagi, ada wiridnya para ulama. Maka jadikan ini kebiasaan kita istiqomah. Karena ratib ini kalau kita baca bukan hanya perlindungan, jadi identitas diri kita. Biar anak kita, keluarga kita semuanya tahu, kalau ayahnya dulu adalah orang yang gemar membaca ratib, maka anak kita pun nanti juga insya Allah akan gemar membaca ratib. Orang dulu itu kalau maghrib anaknya nggak ada yang boleh keluar rumah. Kumpulkan semua di rumah, kemudian sama-sama membaca ratib, nggak boleh keluar rumah. Kenapa? Dididik sejak kecil, kenapa? Biar penjagaannya itu nggak tergantung sama satpam. Yang penjaganya itu bukan makhluk, itu penjaganya adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Semoga insya Allah jadi satu pertemuan yang bawa berkah untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga insya Allah kita semua dapat berkah. Semoga insya Allah Allah angkat semua musibah dari negara yang kita cintai ini. Semoga insya Allah siapapun juga daripada bangsa Indonesia ini, semoga Allah jadikan mereka semuanya hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kepada kita taufik untuk mengerjakan segala macam ketaatan, dan Allah jadikan kita semua jadi orang yang hidupnya penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Anallahu yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa faqihna yakum fid din wa alimna wa iyyakum ta'wil wa hdina wa iyyakum ila sawa'is sabil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam rabbil alamin bisirril Fatihah.